Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah hemat, sudah disiplin, tapi tetap saja tidak kunjung kaya? Sementara di luar sana, ada orang yang terlihat biasa saja, tidak terlalu pintar, tidak terlalu rajin, tapi hidupnya penuh kemudahan dan kelimpahan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang yang seolah ditakdirkan untuk terus berada dalam kesulitan keuangan, sedangkan yang lain melenggang bebas tanpa beban? Masalahnya bukan hanya soal kerja keras. Banyak orang yang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan lembur setiap hari, namun tetap hidup pas-pasan. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi mencari uang, tetapi hasilnya selalu tidak sebanding. Gaji habis sebelum akhir bulan. Tagihan datang silih berganti. Dan tabungan? Jangan ditanya. Kadang, untuk sekadar bertahan hidup saja, rasanya sudah cukup berat. Sementara itu, di sisi lain, ada orang yang bisa duduk santai, bermain dengan anak-anak mereka di sore hari, berlibur setiap akhir pekan, dan tetap memiliki penghasilan yang terus mengalir. Mereka tidak terlihat terburu-buru, tidak terlihat panik, dan hidupnya terasa sangat teratur. Apakah mereka lebih pintar? Apakah mereka lebih beruntung? Atau justru ada sesuatu yang kita lewatkan selama ini? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Tapi satu hal yang pasti, banyak orang gagal menjadi kaya bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena ada pola pikir, kebiasaan, dan keputusan-keputusan kecil dalam hidup yang terus membawa mereka menjauh dari kekayaan. Dan ironisnya, hal-hal ini seringkali tidak disadari. Mereka merasa sudah di jalan yang benar, padahal sebenarnya mereka sedang menjauh dari tujuan yang mereka impikan. Inilah kenapa kita perlu membedah satu persatu penyebab utama kegagalan finansial banyak orang. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata. Karena ketika kamu sadar apa yang membuatmu terjebak, saat itu juga kamu mulai memiliki peluang untuk keluar dan memperbaiki arah hidupmu. Kita mulai dari satu hal yang sangat mendasar, tapi seringkali diremehkan. Cara berpikir. Mindset. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kaya itu urusan keberuntungan. Mereka percaya bahwa orang kaya itu memang sudah dari sononya kaya, lahir dari keluarga berada, atau punya koneksi yang kuat. Keyakinan seperti ini, meskipun tampaknya sepele, sebenarnya sangat merusak. Karena ketika kamu percaya bahwa kekayaan adalah takdir, maka kamu akan berhenti berusaha mencapainya dengan serius. Orang-orang yang gagal menjadi kaya cenderung memiliki pola pikir pasrah. Mereka melihat realita hidup mereka saat ini sebagai sesuatu yang tetap, tidak bisa diubah. Mereka terbiasa mengatakan hal-hal seperti, "Yah, beginilah nasib saya," atau "Saya kan cuma orang biasa." Padahal, kenyataannya, banyak orang sukses yang memulai dari nol, bahkan dari kondisi yang lebih buruk daripada kita. Tapi mereka punya satu kekuatan yang membedakan. Keyakinan bahwa hidup bisa berubah kalau kita mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Dan perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia dimulai dari kesadaran kecil. Dari keberanian untuk mempertanyakan kebiasaan yang selama ini kita anggap benar. Misalnya, mengapa kita selalu menghabiskan penghasilan untuk hal-hal konsumtif? Mengapa kita merasa puas hanya dengan gaji bulanan tanpa berusaha mencari penghasilan tambahan? Dan yang lebih penting, mengapa kita tidak pernah belajar tentang cara mengelola uang? Padahal uang adalah bagian besar dari kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal semacam ini sebenarnya bukan ilmu rumit. Tapi seringkali kita terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu malas untuk memikirkannya. Kita hidup dalam autopilot, menjalani hari demi hari dengan rutinitas yang sama, tanpa pernah bertanya apakah jalan yang kita tempuh benar-benar membawa kita ke arah yang kita inginkan. Ini adalah salah satu penyebab utama kenapa banyak orang tidak pernah mencapai kebebasan finansial. Kebiasaan buruk lainnya yang menjadi penghalang besar adalah mentalitas konsumtif. Banyak orang hidup untuk mengesankan orang lain. Mereka membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin dianggap keren. Mereka berutang hanya untuk membeli gadget terbaru, pakaian bermerek, atau liburan mewah yang sebenarnya tidak mereka mampu. Gaya hidup seperti ini mungkin terlihat menyenangkan di luar, tapi di dalam, ia menggerogoti stabilitas keuangan pelan-pelan. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang terperangkap dalam lingkaran konsumsi. Mereka merasa wajar-wajar saja membeli sesuatu dengan cara mencicil, meskipun barang itu bukan kebutuhan pokok.
Mereka merasa pantas memberi hadiah untuk diri sendiri setiap kali menerima gaji, tanpa menghitung terlebih dahulu berapa yang harus disisihkan untuk tabungan atau investasi. Pola ini terus berulang, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah tumpukan utang dan rasa frustrasi karena merasa selalu kekurangan. Orang yang gagal menjadi kaya bukan karena mereka tidak bisa menabung, tetapi karena mereka tidak pernah memprioritaskan menabung. Bagi mereka, menabung itu kalau ada sisa. Padahal, prinsip dasarnya justru sebaliknya. Menabung dan berinvestasi harus dilakukan di awal, bukan di akhir. Kalau menunggu ada sisa, maka yang terjadi hanyalah pengulangan pola konsumtif yang sama setiap bulannya. Tidak akan pernah ada sisa, karena keinginan manusia tidak pernah ada habisnya. Satu lagi penyebab kegagalan finansial yang sering tidak disadari adalah ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian terhadap pengetahuan keuangan. Banyak orang menganggap urusan keuangan itu rumit, membosankan, atau hanya untuk mereka yang bekerja di dunia perbankan. Padahal, setiap orang hidup bergantung pada uang. Bagaimana mungkin kita bisa mengelola hidup dengan baik jika kita tidak paham cara mengelola uang? Ironisnya, banyak dari kita lebih memilih menghabiskan waktu berjam-jam menonton hiburan atau scrolling media sosial daripada meluangkan waktu sebentar saja untuk membaca buku tentang keuangan, menonton video edukatif, atau mengikuti seminar online yang bisa membuka wawasan tentang cara mengatur penghasilan. Ketika kita tidak membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, maka kita akan terus membuat kesalahan yang sama. Dan kesalahan dalam hal keuangan, sayangnya, seringkali berdampak jangka panjang. Ada juga yang terlalu percaya pada jalan pintas. Mereka ingin cepat kaya tanpa usaha. Ingin hasil besar tanpa proses panjang. Akhirnya mereka tertipu oleh skema-skema bodong, investasi abal-abal, dan janji palsu tentang kekayaan instan. Mereka menyerahkan uang mereka pada pihak yang tidak jelas, hanya karena tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Dan ketika uang mereka hilang, mereka merasa dunia tidak adil, padahal mereka sendiri yang mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Menjadi kaya bukan soal menemukan cara tercepat, tapi menemukan cara yang tepat dan konsisten dijalani. Tidak ada jalan pintas yang aman. Semua butuh proses. Dan proses itu dimulai dari perubahan pola pikir, diikuti oleh perubahan kebiasaan, dan kemudian dibarengi dengan pengetahuan yang cukup agar setiap keputusan yang diambil bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan logika dan pemahaman yang matang. Banyak orang juga gagal menjadi kaya karena takut mengambil risiko. Mereka terlalu nyaman berada di zona aman. Mereka takut mencoba hal baru, takut gagal, dan akhirnya memilih tetap di tempat yang sama. Misalnya, sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang sama, dengan gaji yang stagnan, tapi tidak berani mencari peluang baru karena takut kehilangan yang sudah ada. Padahal, tanpa keberanian untuk mengambil risiko yang terukur, tidak akan ada kemajuan. Rasa takut ini sering dibungkus dengan alasan yang terdengar bijak. Yang penting stabil, kata mereka. Tapi stabil yang dimaksud seringkali adalah stagnan. Tidak bertumbuh, tidak berkembang. Dan pada akhirnya, stagnasi ini yang perlahan-lahan menjauhkan seseorang dari kemungkinan untuk menjadi kaya. Karena dunia terus berubah, dan mereka yang tidak mau berubah akan tertinggal. Ada juga orang yang terlalu banyak menunda. Mereka tahu harus mulai menabung, tapi selalu berkata, nanti saja kalau gaji naik. Mereka tahu harus mulai investasi, tapi berkata, tunggu ada uang lebih dulu. Mereka tahu harus belajar, tapi berkata, besok saja. Masalahnya, besok itu tidak pernah datang. Waktu terus berjalan, dan kesempatan yang datang hari ini tidak akan selalu tersedia di masa depan. Menunda adalah bentuk penolakan halus terhadap kemajuan. Ia tidak terasa sebagai kegagalan, tapi diam-diam menggerus peluang demi peluang. Ketika seseorang menunda mengambil langkah kecil, maka ia juga menunda kemungkinan besar yang bisa terjadi dalam hidupnya. Dan ketika akhirnya ia sadar, seringkali sudah terlambat. Kesempatan itu sudah diambil oleh orang lain yang lebih cepat bertindak. Selain itu, banyak orang tidak pernah membuat perencanaan keuangan. Mereka hidup dari hari ke hari, tanpa tujuan finansial yang jelas. Mereka tidak tahu ingin apa 5 tahun ke depan, tidak tahu berapa yang harus mereka kumpulkan untuk membeli rumah, tidak tahu bagaimana cara mempersiapkan dana pendidikan anak, dan tidak tahu harus menabung berapa agar bisa pensiun dengan tenang. Hidup tanpa rencana keuangan sama seperti berlayar tanpa kompas.
Kita mungkin bisa bertahan di laut, tapi kita tidak akan pernah sampai ke pulau tujuan. Perencanaan bukan tentang membuat dokumen rumit. Ia bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencatat pengeluaran, menetapkan target tabungan bulanan, atau menyusun prioritas pengeluaran. Dengan rencana yang jelas, kita akan lebih mudah mengendalikan uang, bukan sebaliknya. Tanpa rencana, uang akan mengalir ke arah yang salah, dan kita akan selalu merasa kekurangan, tidak peduli berapapun penghasilan yang kita punya. Lalu ada juga penyebab kegagalan yang sangat umum tapi jarang diakui, lingkungan sosial. Banyak orang terpengaruh oleh gaya hidup orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa harus ikut-ikutan nongkrong di kafe mahal, liburan ke tempat hits, atau membeli barang-barang tertentu hanya karena teman-teman mereka juga melakukannya. Tekanan sosial ini halus, tapi sangat kuat. Dan kalau kita tidak punya prinsip kuat, kita akan mudah terombang-ambing. Lingkungan yang tidak mendukung juga bisa menjadi penghambat. Jika kamu berada di antara orang-orang yang pesimis, yang suka mengeluh, yang tidak percaya pada perubahan, maka lambat laun, kamu pun akan tertular pola pikir yang sama. Sebaliknya, berada di lingkungan yang positif, yang saling mendukung, dan yang punya semangat belajar tinggi, akan mendorong kamu untuk berkembang lebih cepat. Lingkungan itu seperti udara. Tidak terlihat, tapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Masih banyak penyebab lain mengapa orang gagal menjadi kaya. Tapi semua kembali pada satu titik, kesadaran. Apakah kita sadar bahwa kebiasaan kita saat ini membawa kita ke arah yang benar? Apakah kita sadar bahwa waktu terus berjalan dan tidak akan menunggu kita siap? Apakah kita sadar bahwa menjadi kaya bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak siapapun yang mau berjuang dengan cara yang tepat? Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhenti menyalahkan keadaan. Ya, hidup memang tidak selalu adil. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Tapi setiap orang punya kendali atas langkah yang mereka ambil selanjutnya. Dan kendali itu dimulai dari keputusan sederhana, mau berubah atau tetap di tempat. Berubah memang tidak mudah. Ada rasa takut, ada rasa ragu, ada ketidakpastian. Tapi kalau terus menunggu sampai semua rasa itu hilang, kamu tidak akan pernah mulai. Perubahan itu tidak menunggu kamu siap. Perubahan itu hanya datang kepada mereka yang berani melangkah, meskipun dengan kaki yang gemetar. Dan ingatlah satu hal penting, menjadi kaya tidak berarti menjadi rakus. Menjadi kaya bukan berarti melupakan nilai-nilai moral. Justru, ketika seseorang memiliki kekayaan yang cukup, ia bisa membantu lebih banyak orang, bisa menjadi lebih bermanfaat, dan bisa menciptakan dampak yang lebih besar. Uang hanyalah alat. Ia bisa menjadi alat untuk kebaikan, jika berada di tangan orang yang tepat. Kekayaan sejati tidak hanya soal jumlah uang di rekening, tapi juga tentang ketenangan pikiran, tentang rasa aman, tentang kemampuan untuk memilih hidup seperti yang kamu inginkan, tanpa terus dibayangi ketakutan akan kekurangan. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan, bukan hanya sekadar menumpuk materi, tapi membangun fondasi hidup yang kuat dan berkelanjutan. Namun, untuk sampai ke titik itu, kita harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus jujur menilai diri sendiri. Apa saja kebiasaan yang selama ini merugikan? Keputusan apa saja yang terus diulang padahal hasilnya selalu buruk? Pengeluaran mana yang sebenarnya bisa dihindari? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi kompas dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Dan perjalanan ini tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dari langkah kecil. Ubah satu kebiasaan. Disiplin dalam satu hal. Baca satu buku tentang keuangan. Simpan sebagian kecil dari penghasilan. Cari satu sumber penghasilan tambahan. Dan lakukan itu secara konsisten. Karena keberhasilan besar selalu berawal dari keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Seringkali kita merasa kecil hati melihat keberhasilan orang lain. Kita merasa tertinggal, merasa tidak mampu mengejar. Padahal, kita tidak tahu perjalanan mereka sebenarnya seperti apa. Banyak orang yang terlihat sukses sekarang, dulunya juga pernah berada di titik terendah. Mereka pernah gagal, pernah ditolak, pernah dicibir. Tapi yang membedakan mereka dari yang lain adalah satu hal. Mereka tidak berhenti. Mereka tetap melangkah, meski perlahan, meski tertatih. Kita juga bisa seperti itu.
Tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan seseorang selain dirinya sendiri. Ketika kita mulai mempercayai potensi yang kita miliki, ketika kita mulai memperbaiki kebiasaan, dan ketika kita mau belajar dari kesalahan, maka perubahan pasti akan terjadi. Lambat memang, tapi pasti. Karena yang kita bangun bukan hanya kekayaan, tapi karakter. Dan karakter yang kuat akan menjadi fondasi dari kekayaan yang tahan lama. Ada satu lagi hal yang sering menjadi penghambat besar, kurangnya tujuan yang jelas. Banyak orang hanya ingin kaya, tapi tidak tahu arti kaya bagi mereka. Apakah kaya itu punya rumah mewah, mobil sport, liburan ke luar negeri, atau bisa bangun pagi tanpa harus buru-buru bekerja? Tanpa definisi yang jelas, kita akan mudah terombang-ambing oleh standar orang lain. Kita akan merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas, dan akhirnya justru semakin jauh dari rasa syukur dan kebahagiaan. Karena itu, penting sekali untuk menetapkan tujuan yang spesifik. Bukan hanya, saya ingin punya banyak uang, tapi, saya ingin punya dana darurat sebanyak 6 bulan pengeluaran, atau, saya ingin punya investasi yang cukup untuk pensiun usia 50 tahun. Tujuan seperti ini akan memberikan arah. Ia menjadi pengingat setiap kali kita tergoda untuk kembali ke pola lama yang merugikan. Dan dari situ, kita bisa mulai menyusun strategi. Strategi bukan harus sesuatu yang rumit. Bisa dimulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Dari situ, kita bisa melihat pola. Di mana kebocoran terjadi? Apa yang bisa dikurangi? Apakah ada pengeluaran rutin yang bisa digantikan dengan alternatif lebih hemat? Ini bukan tentang pelit, tapi tentang pengendalian diri. Tentang menyadari bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus membawa kita lebih dekat ke tujuan, bukan malah menjauhkan. Jangan remehkan kekuatan mencatat. Banyak orang merasa cukup tahu pengeluaran mereka di kepala. Tapi kenyataannya, otak manusia terlalu mudah lupa. Kita sering tidak sadar bahwa pengeluaran kecil-kecil seperti kopi kekinian, ongkos kirim, atau langganan digital, jika dikumpulkan, bisa menjadi jumlah besar setiap bulannya. Dengan mencatat, kita bisa melihat kenyataan. Dan dari situ, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Satu hal yang tak kalah penting adalah membangun kebiasaan menunda kepuasan. Orang yang sukses secara finansial tahu bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang juga. Mereka bisa menahan diri untuk tidak membeli barang mahal hari ini, karena mereka tahu bahwa uang itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Menunda kepuasan bukan berarti menyiksa diri. Tapi itu adalah bentuk kedewasaan finansial. Sementara itu, banyak orang yang gagal menjadi kaya karena terus-menerus mengikuti dorongan sesaat. Ada diskon, langsung beli. Ada promo, langsung ambil. Tanpa berpikir apakah barang itu benar-benar dibutuhkan, atau hanya sekadar keinginan sesaat. Jika kebiasaan seperti ini tidak dikendalikan, maka seberapapun besar penghasilan kita akan selalu terasa kurang. Karena yang menjadi masalah bukan jumlah uangnya, tapi cara mengelolanya. Mengelola keuangan pribadi juga berarti berani menghadapi kenyataan. Berani berkata tidak. Tidak pada ajakan teman untuk belanja yang tidak perlu. Tidak pada cicilan yang melebihi kemampuan. Tidak pada gaya hidup yang menguras dompet hanya demi pencitraan. Ini butuh keberanian. Tapi keberanian itu akan membuahkan hasil. Karena uang yang kamu simpan hari ini adalah keamananmu di masa depan. Dan jangan lupa satu hal yang sangat krusial, investasi. Banyak orang takut berinvestasi karena tidak tahu caranya. Tapi ketakutan itu hanya bisa hilang jika kita belajar. Investasi bukan hanya soal membeli saham atau properti. Investasi bisa dimulai dari hal kecil, seperti membeli buku, mengikuti kursus, atau membangun keterampilan yang bisa menambah penghasilan. Bahkan investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Mereka yang gagal menjadi kaya seringkali berhenti belajar setelah lulus sekolah. Mereka merasa sudah cukup. Padahal, dunia terus berubah. Teknologi berkembang. Peluang baru bermunculan. Jika kita tidak terus belajar, maka kita akan tertinggal. Kita akan kehilangan kesempatan hanya karena kita malas membaca, malas bertanya, atau malas mencoba hal baru. Belajar tidak harus selalu lewat jalur formal. Hari ini, ada begitu banyak sumber ilmu yang bisa diakses gratis. Tinggal kemauan kita saja.
Belajar juga tidak selalu tentang hal yang besar atau rumit. Terkadang, belajar itu sesederhana membuka pikiran terhadap cara pandang yang berbeda. Belajar itu bisa datang dari mendengarkan pengalaman orang lain, membaca cerita kesuksesan maupun kegagalan, dan meresapi makna di balik setiap kejadian yang kita alami sendiri. Setiap hari sebenarnya bisa menjadi kesempatan belajar, jika kita cukup peka dan tidak terlalu sibuk mengeluh. Ada satu sikap yang menjadi akar dari kegagalan finansial banyak orang, merasa tahu segalanya. Ketika seseorang merasa sudah cukup tahu, maka ia akan menutup diri dari masukan, enggan berubah, dan cenderung mengulang kesalahan yang sama. Padahal, justru ketika kita menyadari bahwa kita belum tahu banyak, kita membuka ruang untuk tumbuh. Merasa bodoh bukan sesuatu yang buruk, selama itu membuat kita terus belajar dan memperbaiki diri. Selain itu, banyak orang gagal menjadi kaya karena mereka tidak pernah fokus. Mereka terlalu sering tergoda untuk mencoba banyak hal sekaligus tanpa menyelesaikan satu pun dengan baik. Hari ini mencoba bisnis A, besok pindah ke bisnis B. Minggu ini tertarik investasi X, bulan depan ganti ke instrumen lain. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar dipahami secara mendalam. Semuanya hanya setengah jalan. Dan hasil dari kerja setengah jalan adalah kegagalan yang datang berkali-kali. Fokus adalah salah satu kekuatan terbesar dalam perjalanan membangun kekayaan. Ketika seseorang mampu fokus pada satu bidang, mendalaminya, dan mengembangkannya secara konsisten, maka hasilnya akan jauh lebih besar daripada mereka yang terus berpindah-pindah tanpa arah. Dunia ini terlalu luas untuk dikuasai semuanya, tapi cukup satu bidang saja yang kita tekuni dengan serius. Itu sudah bisa mengubah hidup kita sepenuhnya. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran disiplin dalam perjalanan menuju kekayaan. Disiplin itu bukan hanya soal bangun pagi atau bekerja keras. Disiplin itu soal kesetiaan terhadap tujuan jangka panjang, bahkan ketika godaan jangka pendek terasa sangat menggoda. Disiplin itu soal tetap menabung meskipun sedang ingin jajan, tetap belajar meskipun sedang lelah, tetap menolak pemborosan meskipun semua orang di sekitar sedang bergaya. Disiplin bukan sesuatu yang diwariskan. Ia dibangun perlahan, dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Setiap kali kita memilih menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar, kita sedang melatih otot disiplin. Dan semakin kuat otot itu, semakin mudah kita bertahan di tengah godaan. Disiplin adalah jembatan antara niat dan kenyataan. Tanpa disiplin, semua mimpi tentang kekayaan hanya akan menjadi hayalan. Kita juga perlu berbicara tentang cara menghasilkan uang. Banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa satu-satunya jalan adalah bekerja dan menerima gaji. Mereka menggantungkan seluruh hidup pada satu sumber penghasilan. Padahal, salah satu prinsip dasar dalam membangun kekayaan adalah menciptakan lebih dari satu sumber pemasukan. Semakin banyak aliran uang yang masuk, semakin stabil keuangan kita, dan semakin besar peluang kita untuk menabung dan berinvestasi. Penghasilan aktif seperti gaji memang penting, tapi jangan lupakan potensi dari penghasilan pasif. Bisa dari hasil investasi, usaha sampingan, royalti, atau aset digital yang terus menghasilkan meskipun kita tidak bekerja secara langsung. Ketika kita mengembangkan beberapa sumber penghasilan, maka kita tidak akan terlalu terguncang jika satu sumber tiba-tiba terhenti. Ini adalah bentuk perlindungan sekaligus percepatan dalam mencapai kebebasan finansial. Namun, untuk bisa memiliki penghasilan yang beragam, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus belajar hal-hal baru, mencoba model bisnis yang belum pernah kita kenal, dan tentu saja, siap menghadapi kegagalan. Karena dalam proses membangun kekayaan, kegagalan itu bukan musuh. Justru kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mereka yang takut gagal akan berhenti di tengah jalan. Tapi mereka yang bisa belajar dari kegagalan akan melangkah lebih jauh dari yang lain. Dan ketika kegagalan datang, yang paling penting adalah cara kita meresponsnya. Apakah kita langsung menyerah? Atau justru menjadikannya bahan bakar untuk bangkit lebih kuat? Banyak orang gagal menjadi kaya karena mereka tidak punya ketahanan mental. Begitu satu rencana tidak berhasil, mereka langsung berhenti. Mereka tidak mau mencoba lagi karena takut sakit, takut kecewa, takut rugi. Padahal, keberhasilan seringkali datang setelah beberapa kali gagal. Orang-orang sukses adalah mereka yang memiliki daya tahan tinggi. Mereka tidak menilai diri mereka dari hasil sesaat, tapi dari proses jangka panjang.
Mereka tidak terlalu panik ketika hasil tidak sesuai harapan, karena mereka percaya bahwa setiap langkah tetap membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Ketahanan mental ini tidak didapat dalam sehari. Ia dibentuk dari pengalaman, dari latihan bersikap tenang di tengah badai, dari keberanian untuk tetap melangkah meski hati ragu. Di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan, rasa syukur. Ya, bersyukur. Kedengarannya klise, tapi rasa syukur adalah fondasi dari kebahagiaan dan ketenangan dalam perjalanan menuju kekayaan. Orang yang selalu merasa kurang, selalu iri, selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain, tidak akan pernah merasa cukup. Dan ketika rasa cukup itu tidak pernah datang, maka kekayaan pun akan terasa jauh. Bersyukur bukan berarti puas dan berhenti berjuang. Bersyukur berarti menikmati proses, menghargai pencapaian kecil, dan tetap punya semangat untuk tumbuh. Orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia, lebih fokus, dan lebih mudah menarik hal-hal baik dalam hidupnya. Energi mereka positif, dan itu berdampak pada cara mereka mengambil keputusan, membangun relasi, dan menjalani hari-hari mereka. Kekayaan sejati adalah kombinasi antara kecukupan materi dan kedamaian batin. Ketika keduanya seimbang, maka hidup terasa ringan. Kita bisa membantu orang lain tanpa merasa kehilangan. Kita bisa berbagi tanpa takut kekurangan. Kita bisa hidup dengan integritas tanpa harus menjilat atau menipu demi uang. Inilah makna sejati dari hidup yang berkecukupan. Bukan hanya cukup secara angka, tapi cukup secara rasa. Dan untuk mencapai titik ini, tidak ada jalan instan. Tapi setiap orang punya kesempatan. Tidak peduli dari mana kamu memulai. Yang penting adalah kemauan untuk berubah, keberanian untuk bertindak, dan kesabaran untuk bertahan. Karena dalam dunia ini, kekayaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang beruntung, tapi oleh mereka yang bersedia bekerja dengan cara yang benar dan tidak berhenti ketika jalan terasa berat. Ada satu lagi penyebab utama mengapa banyak orang gagal menjadi kaya, yaitu tidak memiliki kendali atas emosi dalam mengambil keputusan keuangan. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena mereka butuh, tapi karena sedang emosi. Marah, stres, bosan, kecewa, semua itu bisa mendorong seseorang untuk belanja impulsif, sekadar merasa lebih baik sesaat. Tapi setelah itu, yang tersisa hanyalah penyesalan dan rekening yang semakin tipis. Kehidupan finansial yang sehat tidak hanya bergantung pada logika, tapi juga pada pengendalian emosi. Orang yang mampu menunda keputusan saat emosinya sedang naik turun, biasanya bisa menyelamatkan diri dari banyak kerugian. Sementara mereka yang terlalu reaktif, cenderung terjebak dalam keputusan jangka pendek yang menghancurkan rencana jangka panjang. Coba kita perhatikan, berapa banyak orang yang membeli barang hanya karena takut ketinggalan tren. Mereka takut dibilang ketinggalan zaman, takut dianggap miskin, atau tidak gaul. Padahal, barang-barang itu seringkali tidak menambah nilai dalam hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keputusan finansial tidak diambil berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan tekanan sosial dan kondisi psikologis. Kita juga bisa melihat fenomena ini saat seseorang mengalami masalah pribadi atau tekanan di tempat kerja. Tidak sedikit yang melampiaskan perasaannya dengan belanja. Makan enak, beli barang mewah, memesan liburan, semua dilakukan demi meredakan emosi sesaat. Tapi sayangnya, yang mereka beli bukan solusi, hanya pelarian. Dan setelah emosi reda, masalah keuangan justru bertambah. Karena itulah, sangat penting untuk belajar mengenali emosi diri sendiri. Ketika kamu merasa sangat ingin membeli sesuatu, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam. Tunda selama 24 jam. Dalam banyak kasus, keinginan itu akan hilang, dan kamu akan bersyukur karena tidak terburu-buru. Ini kebiasaan kecil, tapi bisa menyelamatkan kamu dari banyak penyesalan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah mencatat setiap pengeluaran, terutama yang dilakukan secara impulsif. Dari sana, kita akan mulai menyadari pola. Kapan biasanya kita tergoda untuk membeli sesuatu? Dalam kondisi apa? Apakah saat bosan, kesepian, atau setelah bertengkar dengan pasangan? Mengetahui pemicu emosional itu akan membantu kita untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengatur keuangan. Lalu, ada juga kesalahan lain yang sangat umum tapi jarang disadari, tidak memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Banyak orang membeli sesuatu yang mereka kira sebagai aset,
padahal itu justru beban. Misalnya, membeli mobil mahal dengan cicilan tinggi hanya karena ingin terlihat sukses. Padahal, mobil bukan aset kalau ia tidak menghasilkan uang. Justru ia menambah pengeluaran bulanan, bensin, servis, pajak, asuransi, dan lain-lain. Memahami apa itu aset dan apa itu liabilitas adalah salah satu kunci membangun kekayaan. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Bisa berupa properti yang disewakan, saham yang menghasilkan dividen, bisnis yang berjalan, atau skill yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang justru menguras uang kita. Semakin banyak aset yang kita miliki, dan semakin sedikit liabilitas, maka semakin sehat kondisi finansial kita. Masalahnya, tidak semua orang diajarkan hal ini sejak kecil. Banyak yang tumbuh dalam lingkungan yang hanya mengajarkan cara mencari uang, tapi tidak pernah diajarkan cara mengelola dan mengembangkannya. Akibatnya, ketika mereka mulai menghasilkan uang sendiri, mereka justru tidak tahu harus diapakan. Gaji yang besar pun akan habis jika tidak dikelola dengan benar. Inilah mengapa pendidikan finansial itu sangat penting. Dan untungnya, hari ini kita hidup di zaman yang sangat mudah untuk belajar. Ada ribuan video, podcast, buku, dan artikel yang bisa diakses dengan gratis. Tinggal kemauan dan komitmen kita saja. Apakah kita bersedia meluangkan waktu untuk belajar, atau memilih mengabaikannya dan terus hidup dalam pola yang sama? Tidak ada yang salah dengan ingin hidup nyaman. Tidak salah ingin punya barang bagus, rumah indah, atau liburan menyenangkan. Tapi semua itu harus dicapai dengan fondasi yang kuat. Bukan dengan utang konsumtif, bukan dengan gaya hidup pura-pura, dan bukan dengan membohongi diri sendiri. Hidup yang seimbang adalah hidup yang tidak mengorbankan masa depan demi kesenangan sesaat. Dan seringkali, yang kita butuhkan bukan penghasilan lebih besar, tapi manajemen yang lebih baik. Ada banyak orang dengan gaji tinggi tapi tetap miskin karena gaya hidupnya tidak terkendali. Sementara di sisi lain, ada orang dengan penghasilan pas-pasan tapi bisa menabung, berinvestasi, bahkan membeli rumah, karena mereka tahu bagaimana cara mengatur uang dengan bijak. Miskin atau kaya bukan hanya soal jumlah uang, tapi soal kebiasaan. Kebiasaan berpikir, kebiasaan mengambil keputusan, kebiasaan mengelola sumber daya. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan membentuk arah hidup kita di masa depan. Apakah kita semakin dekat dengan kebebasan finansial, atau justru semakin jauh? Kadang, menjadi kaya tidak butuh keajaiban. Cukup dengan tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Cukup dengan menghindari utang konsumtif. Cukup dengan belajar sedikit demi sedikit. Cukup dengan melatih kesabaran. Cukup dengan hidup sesuai kemampuan. Dan jika semua itu dilakukan secara konsisten, maka hasilnya akan jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Karena kekayaan sejati dibangun bukan dalam hitungan hari atau bulan, tapi tahun. Ia seperti pohon yang tumbuh perlahan. Tidak terlihat hasilnya dalam waktu singkat, tapi ketika akarnya sudah kuat dan batangnya mulai tumbuh tinggi, maka buahnya akan datang dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, kamu akan bersyukur karena pernah memutuskan untuk berubah hari ini. Ada juga penyebab kegagalan yang sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan, tidak punya kebiasaan mengevaluasi. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah berhenti sejenak untuk meninjau ulang apa yang sudah mereka lakukan. Apakah keputusan yang mereka ambil selama ini membawa hasil? Apakah strategi keuangan yang dijalankan selama bertahun-tahun sudah efektif? Tanpa evaluasi, kita hanya akan terus melangkah tanpa arah, dan bisa jadi terus mengulang kesalahan yang sama. Evaluasi tidak perlu menunggu akhir tahun atau momen besar. Bisa dimulai dari kebiasaan harian atau mingguan. Duduk sejenak, buka catatan pengeluaran, lihat kembali target keuangan, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih berada di jalur yang benar? Apa saja hal yang berhasil dilakukan? Apa saja yang harus diperbaiki? Dengan kebiasaan mengevaluasi secara rutin, kita akan jauh lebih sadar terhadap kondisi kita sendiri dan lebih siap membuat perbaikan. Banyak orang merasa tidak ada waktu untuk mengevaluasi, padahal tanpa evaluasi, kita justru membuang waktu lebih banyak karena harus memperbaiki kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Ini seperti orang yang terus berlari di tempat, kelelahan, tapi tidak pernah maju. Padahal, jika dia berhenti sebentar,
mengatur ulang arah, dan berjalan lebih tenang, hasilnya bisa jauh lebih baik. Dalam urusan finansial, kita juga harus berani bertanya, apa prioritas utama dalam hidup ini? Apakah ingin cepat kaya demi gengsi? Atau ingin membangun kehidupan yang tenang, mapan, dan berkelanjutan? Banyak orang tersesat karena mereka mengejar hal yang bukan benar-benar penting bagi mereka. Mereka termakan arus media sosial, standar orang lain, dan akhirnya melupakan nilai-nilai yang sesungguhnya penting dalam hidup mereka. Menentukan prioritas akan membantu kita memilih dengan lebih bijak. Misalnya, ketika seseorang memutuskan bahwa pendidikan anak adalah prioritas, maka dia akan rela mengurangi belanja demi menabung biaya sekolah. Ketika seseorang sadar bahwa punya rumah bebas utang adalah impian utama, maka dia akan menahan diri untuk tidak mencicil mobil mewah. Prioritas yang jelas membuat pengambilan keputusan jadi lebih mudah, dan jalan menuju kekayaan jadi lebih terarah. Kesalahan lain yang juga menjadi penghambat besar adalah terlalu percaya pada nasihat yang tidak berdasar. Banyak orang membuat keputusan finansial hanya karena mendengar omongan teman, influencer, atau orang yang mereka anggap sukses, tanpa mengecek kebenarannya sendiri. Mereka tergiur cerita sukses, tapi lupa bahwa setiap orang punya kondisi dan konteks yang berbeda. Misalnya, ada yang ikut-ikutan beli aset digital karena viral, padahal tidak paham risikonya. Ada yang investasi besar-besaran hanya karena melihat orang lain untung, tanpa mengevaluasi apakah itu cocok dengan profil risikonya. Akibatnya, ketika nilai investasi turun, mereka panik, stres, dan akhirnya menjual rugi. Padahal, semua itu bisa dihindari jika sejak awal mereka meluangkan waktu untuk belajar dan berpikir secara mandiri. Menjadi kaya itu bukan soal mengikuti siapa yang terlihat paling sukses, tapi soal mengenali siapa diri kita, apa kemampuan kita, dan bagaimana kita bisa mengelola risiko dengan bijak. Nasihat bisa membantu, tapi tetap harus disaring. Kita harus belajar memilah mana saran yang logis dan realistis, dan mana yang hanya sekadar cerita manis tanpa dasar kuat. Karena yang mempertaruhkan uang dan masa depan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ada pula orang yang gagal karena mereka tidak memiliki rutinitas yang produktif. Waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk belajar, bekerja, atau mengembangkan diri, justru habis untuk hal-hal yang tidak memberi nilai tambah. Terlalu lama bermain media sosial, terlalu banyak menonton hiburan, atau terlalu sering membuang waktu tanpa tujuan jelas. Waktu adalah aset paling berharga, dan cara kita mengelolanya akan sangat menentukan arah hidup kita. Orang kaya biasanya sangat disiplin dalam mengatur waktu. Mereka tahu kapan harus bekerja, kapan harus belajar, dan kapan harus beristirahat. Mereka tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa makna. Mereka juga punya kebiasaan bangun lebih awal, membuat to-do list, dan menyelesaikan tugas dengan fokus. Rutinitas sederhana ini memberikan struktur dalam hidup, dan perlahan-lahan membentuk kebiasaan sukses yang konsisten. Sebaliknya, mereka yang hidup tanpa rutinitas cenderung mudah terdistraksi. Mereka sulit menyelesaikan sesuatu. Mereka sering merasa sibuk tapi tidak produktif. Dan dari situ, potensi besar yang mereka miliki terbuang sia-sia, hanya karena tidak pernah diarahkan dengan disiplin dan konsistensi. Ada pula orang yang gagal menjadi kaya karena mereka tidak punya jaringan atau relasi yang mendukung. Mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang membuat mereka nyaman, tapi tidak mendorong mereka untuk berkembang. Padahal, lingkungan yang tepat bisa memberikan banyak peluang, inspirasi, bahkan bantuan nyata dalam mencapai tujuan keuangan. Relasi bukan soal mencari kenalan sebanyak-banyaknya, tapi tentang membangun hubungan yang saling menguatkan. Berteman dengan orang-orang yang punya visi hidup, yang suka belajar, yang terbuka untuk diskusi tentang masa depan. Lingkungan seperti ini akan membuat kita lebih termotivasi, lebih sadar terhadap pilihan hidup, dan lebih cepat mendapatkan informasi atau peluang yang tidak semua orang bisa lihat. Sebaliknya, jika kita terus berada di lingkungan yang negatif, yang hanya suka bergosip, mengeluh, dan menyalahkan keadaan, maka kita pun akan terbentuk menjadi pribadi yang sama. Tanpa kita sadari, energi itu menular. Maka penting sekali untuk memilih siapa yang kita dengarkan, dengan siapa kita menghabiskan waktu, dan siapa yang kita izinkan memberi pengaruh dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum juga kaya meski sudah berusaha keras, cobalah lihat kembali lingkunganmu. Apakah kamu dikelilingi orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu? Atau justru sebaliknya,
Kamu dikelilingi oleh suara-suara yang terus menanamkan rasa takut, pesimis, dan keraguan. Ingat, perubahan besar kadang dimulai dari perubahan kecil dalam memilih siapa yang ada di sekitarmu. Dan jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan dalam perjalanan finansial ini. Banyak orang terlalu fokus mengejar uang sampai melupakan tubuh dan pikiran mereka sendiri. Mereka kurang tidur, makan sembarangan, stres berlebihan, dan akhirnya jatuh sakit. Ketika tubuh mulai melemah, penghasilan pun bisa terganggu. Maka dari itu, menjadi kaya juga berarti menjaga aset yang paling berharga, kesehatan diri. Tubuh yang sehat memberi kita tenaga untuk terus bergerak. Pikiran yang jernih memberi kita kemampuan untuk mengambil keputusan tepat. Mental yang kuat membuat kita bisa bertahan dalam tekanan. Maka jangan sampai demi mengejar uang, kita kehilangan hal-hal paling dasar yang sebenarnya menjadi penopang perjalanan panjang kita menuju kehidupan yang sejahtera. Satu hal yang sangat penting tapi sering dilupakan adalah kesadaran bahwa setiap fase hidup punya kebutuhan finansial yang berbeda. Banyak orang gagal menjadi kaya karena tidak mampu menyesuaikan cara mereka mengelola uang dengan fase hidup yang sedang dijalani. Ketika masih muda dan belum banyak tanggungan, seharusnya itulah momen terbaik untuk membangun fondasi keuangan yang kuat. Tapi justru di usia itu banyak yang terlalu santai, terlalu bebas, dan terlalu berorientasi pada kesenangan sesaat. Padahal di usia muda, kita punya energi, waktu, dan kesempatan untuk mengambil lebih banyak risiko. Kita bisa mencoba berbagai peluang, gagal, dan belajar tanpa harus terlalu khawatir karena belum ada tanggungan keluarga. Tapi jika fase ini dihabiskan hanya untuk mengejar gaya hidup, maka saat fase tanggung jawab datang, seperti menikah, punya anak, atau menghadapi biaya hidup yang makin tinggi, kita akan kelabakan karena tidak punya cadangan apa-apa. Sebaliknya, ketika sudah masuk fase dewasa dengan banyak tanggung jawab, kita tidak lagi bisa gegabah. Perlu ada perencanaan jangka panjang. Dana darurat harus kuat. Asuransi harus mulai dipikirkan. Investasi untuk masa depan anak harus mulai dibangun. Gaya hidup harus disesuaikan, bukan malah terus mengikuti tren seperti saat masih lajang. Sayangnya, banyak orang yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan fase hidup ini. Mereka tetap ingin hidup bebas seperti dulu, tanpa memikirkan konsekuensinya. Perubahan hidup harus diikuti dengan perubahan strategi. Apa yang berhasil di usia 20-an belum tentu cocok di usia 30 atau 40. Begitu pula sebaliknya. Orang yang bisa menjadi kaya adalah mereka yang fleksibel. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, tapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang sehat. Mereka tidak kaku, tapi juga tidak mudah terbawa arus. Mereka tahu kapan harus mengencangkan ikat pinggang, dan kapan bisa memberi sedikit kelonggaran untuk menikmati hasil kerja keras. Kemampuan menyeimbangkan antara hidup hari ini dan menyiapkan masa depan adalah kunci utama yang sering membedakan orang sukses dari yang tidak. Ada yang terlalu pelit pada diri sendiri, sehingga hidup terasa kering dan penuh tekanan. Ada juga yang terlalu boros demi terlihat bahagia, padahal sedang menggali lubang utang yang dalam. Keseimbangan inilah yang butuh kebijaksanaan, bukan sekadar hitung-hitungan angka. Mereka yang bijak tahu bahwa menikmati hidup itu penting, tapi menyiapkan masa depan jauh lebih penting. Mereka merancang liburan tanpa harus utang. Mereka membeli barang berkualitas bukan karena merek, tapi karena fungsinya. Mereka tahu kapan saatnya bersenang-senang, dan kapan harus menahan diri. Dan yang paling penting, mereka selalu sadar bahwa setiap keputusan hari ini adalah investasi untuk kehidupan mereka beberapa tahun ke depan. Sikap tanggung jawab juga menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Banyak orang gagal menjadi kaya karena tidak pernah benar-benar bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Ketika gagal, mereka menyalahkan ekonomi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keluarga, menyalahkan atasan, bahkan menyalahkan teman-teman. Padahal, tanggung jawab pribadi adalah kunci mutlak dalam perubahan hidup. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan kondisi ekonomi dunia. Kita mungkin tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons keadaan itu. Kita bisa memilih untuk menyerah, atau memilih untuk bangkit. Kita bisa memilih untuk mengeluh, atau memilih untuk belajar. Kita bisa memilih untuk tetap di tempat, atau mulai melangkah, sepelan apapun itu.
Orang-orang yang berhasil mencapai kekayaan adalah mereka yang mau bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Mereka tidak menunggu diselamatkan. Mereka mencari jalan keluar. Mereka tidak bergantung pada bantuan terus-menerus. Mereka bangun pagi dengan tekad untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk mencari alasan baru mengapa mereka tidak bisa berubah. Dan disitulah letak kekuatan sejati, bukan pada besar kecilnya modal, tapi pada besar kecilnya tanggung jawab yang berani dipikul. Ada satu aspek lain yang juga sangat berpengaruh, hubungan dengan pasangan. Percaya atau tidak, banyak kegagalan finansial berasal dari ketidaksepahaman dalam rumah tangga. Ketika pasangan tidak memiliki visi keuangan yang sama, maka sekeras apapun usaha salah satu pihak, semuanya bisa sia-sia. Salah satu bekerja keras, satunya boros. Satunya ingin menabung, satunya ingin berfoya-foya. Akhirnya yang terjadi hanyalah konflik, saling menyalahkan, dan keuangan rumah tangga pun berantakan. Karena itu, penting sekali membangun komunikasi keuangan yang sehat dalam hubungan. Bicarakan tujuan bersama. Bicarakan prioritas. Buat rencana anggaran bersama. Tentukan peran masing-masing dalam mengelola uang. Ini bukan soal siapa yang lebih dominan, tapi soal kerjasama dan saling mendukung. Ketika dua orang bisa bersatu dalam visi keuangan yang sama, maka perjalanan menuju kekayaan akan jauh lebih ringan dan menyenangkan. Tak kalah penting adalah mengajarkan anak tentang uang sejak dini. Banyak orang gagal menjadi kaya karena sejak kecil tidak pernah diajarkan bagaimana menghargai uang. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang hanya tahu bagaimana menghabiskan uang, bukan bagaimana menciptakan, menyimpan, dan mengelolanya. Maka jangan heran jika pola itu terus berulang dari generasi ke generasi. Pendidikan finansial seharusnya dimulai sejak anak-anak. Bukan dengan membuat mereka takut akan kemiskinan, tapi dengan menanamkan nilai tanggung jawab, pengendalian diri, dan rasa syukur. Ajarkan mereka menabung dari uang saku. Libatkan mereka saat membuat anggaran rumah tangga. Jelaskan bahwa setiap keputusan belanja harus punya alasan. Dengan cara itu, mereka akan tumbuh dengan mindset yang sehat tentang uang dan tidak mudah terjebak dalam pola hidup konsumtif saat dewasa. Selain kebiasaan dan mindset, satu hal lagi yang tidak bisa diabaikan adalah keberanian mengambil keputusan besar dalam hidup. Banyak orang yang tidak pernah mencapai level finansial berikutnya karena mereka terlalu lama menunda keputusan penting. Mereka tahu harus pindah kerja, tapi takut keluar dari zona nyaman. Mereka tahu bisnis mereka tidak berkembang, tapi tidak mau mengubah strategi. Mereka sadar gaya hidup mereka boros, tapi terus mencari alasan untuk tidak mengubahnya. Rasa takut itu wajar, tapi jika dibiarkan berlarut-larut, rasa takut akan menjadi penghalang terbesar untuk bertumbuh. Orang yang berani melangkah, walaupun penuh keraguan, adalah orang yang pada akhirnya akan menemukan jalan baru. Mereka yang berani mengambil keputusan besar, meski penuh risiko, adalah mereka yang akhirnya menemukan peluang-peluang besar. Dan dari keberanian itulah, banyak kisah sukses bermula. Sayangnya, terlalu banyak orang yang lebih memilih aman. Mereka mengorbankan impian demi rasa nyaman sesaat. Mereka terus bertahan di pekerjaan yang mereka benci, hanya karena takut mulai dari nol. Mereka menunda investasi karena takut rugi, padahal tidak belajar sama sekali untuk mengurangi risiko. Dan akhirnya, waktu berlalu tanpa perubahan berarti. Mereka tua dalam kekhawatiran, tapi tidak pernah benar-benar tumbuh dalam pengalaman. Padahal, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru kegagalan adalah bagian dari proses. Setiap orang sukses pasti pernah jatuh. Bahkan mereka yang paling kaya di dunia pun pernah kehilangan uang, ditolak, dan mengalami kebangkrutan. Tapi mereka bangkit, mereka belajar, dan mereka tidak membiarkan satu kegagalan menentukan seluruh masa depan mereka. Kita harus membangun keberanian untuk gagal. Karena dari kegagalan itulah, kita akan memahami mana jalan yang salah dan mana jalan yang layak diperjuangkan. Kita akan belajar melihat lebih dalam, berpikir lebih tajam, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Semakin cepat kita mengalami kegagalan, semakin cepat pula kita bisa tumbuh dan memperbaiki diri. Kekayaan sejati tidak dibangun dari keputusan yang sempurna, tapi dari keberanian mengambil tindakan, memperbaiki kesalahan, dan melangkah terus ke depan. Kita tidak perlu menjadi orang yang tahu segalanya. Kita cukup menjadi orang yang mau belajar dari apa yang sudah dijalani,
dan terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak orang gagal menjadi kaya karena tidak memahami konsep waktu dan nilai uang. Mereka tidak sadar bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga, dan uang yang dimiliki hari ini punya nilai lebih tinggi dibanding uang yang sama di masa depan. Mereka sering menunda-menunda menabung, menunda investasi, menunda memperbaiki keuangan, tanpa sadar bahwa penundaan itulah yang membuat kekayaan semakin jauh dari genggaman. Konsep ini dikenal dengan istilah nilai waktu dari uang. Sederhananya, uang 1.000.000 hari ini nilainya lebih besar daripada 1.000.000 tahun depan, karena uang hari ini bisa diinvestasikan dan berkembang. Orang yang memahami konsep ini akan memulai lebih awal, bahkan dengan jumlah kecil. Mereka sadar bahwa waktu adalah sekutu terbaik dalam membangun kekayaan. Semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar hasilnya karena efek dari bunga berbunga atau compound interest. Sayangnya, tidak semua orang sabar menunggu hasil. Banyak yang ingin cepat kaya, ingin hasil instan, ingin melihat perubahan besar dalam waktu singkat. Akibatnya, mereka mudah tergoda dengan skema-skema cepat kaya yang menjanjikan keuntungan besar tanpa usaha. Mereka rela mengorbankan tabungan dan harta, hanya karena percaya pada janji manis yang tidak realistis. Dan inilah yang sering membuat orang kehilangan segalanya. Karena di balik setiap janji instan, hampir selalu tersembunyi risiko besar. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa proses. Tidak ada jalan pintas yang benar-benar aman. Yang ada hanyalah konsistensi, disiplin, dan kesabaran. Jika 3 hal ini dijaga, maka hasil pasti akan mengikuti. Cepat atau lambat, tapi pasti. Kita juga perlu membahas tentang satu jenis pengeluaran yang sering diabaikan padahal sangat berbahaya. Pengeluaran kecil yang tidak terasa. Ini bisa berupa langganan digital yang tidak dipakai, jajan kecil setiap hari, biaya admin yang terus dibiarkan, hingga kebiasaan belanja impulsif saat melihat diskon online. 1-2 ribu mungkin tidak terasa, tapi jika dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa mengejutkan. Maka sangat penting untuk rutin melakukan audit keuangan pribadi. Lihat ulang pengeluaran-pengeluaran kecil. Cari tahu mana yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Potong, kurangi, atau hilangkan sama sekali. Uang yang tampaknya kecil, jika dikumpulkan dan dialihkan ke tabungan atau investasi, bisa menjadi aset nyata dalam jangka panjang. Orang kaya biasanya sangat peduli terhadap pengeluaran kecil. Mereka tahu bahwa kekayaan tidak hanya dibangun dari pemasukan besar, tapi juga dari kebocoran yang bisa dikendalikan. Mereka memperlakukan setiap rupiah dengan hormat. Bukan berarti pelit, tapi bijak. Karena mereka sadar, uang yang dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan yang terus tumbuh dan berkembang. Dan satu hal terakhir yang sangat penting, banyak orang gagal menjadi kaya karena mereka tidak punya alasan yang kuat untuk menjadi kaya. Mereka ingin kaya, tapi tidak tahu kenapa. Mereka hanya mengikuti keinginan umum. Tapi tanpa alasan yang kuat, motivasi akan mudah hilang. Ketika ada tantangan, ketika prosesnya terasa berat, mereka langsung menyerah karena tidak punya tujuan yang jelas. Karena itu, tanya kembali pada diri sendiri, kenapa saya ingin menjadi kaya? Apakah agar bisa membantu keluarga? Agar bisa hidup tenang di masa tua? Agar bisa memberi dampak lebih besar bagi sesama? Ketika alasan itu cukup kuat, maka semangat akan tetap hidup meski proses terasa berat. Ketika kamu punya tujuan yang mulia, maka uang tidak akan menguasai hidupmu, justru kamu yang akan menguasai uang. Kekayaan sejati dimulai dari hati, dari niat yang bersih, dari tekad yang kuat, dan dari komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Siapapun bisa berubah, siapapun bisa bangkit. Tidak peduli seberapa sulit hidupmu hari ini, jika kamu berani mengambil langkah pertama, maka satu persatu jalan akan terbuka. Selain alasan yang kuat, satu hal yang seringkali membedakan orang kaya dengan mereka yang terus tertinggal secara finansial adalah konsistensi. Ya, sesederhana itu. Banyak orang bisa semangat dalam waktu singkat. Mereka rajin menabung selama seminggu, disiplin selama sebulan, atau giat belajar selama 2 minggu. Tapi begitu bosan atau tidak melihat hasil instan, semangat itu pun menguap. Mereka kembali ke kebiasaan lama, dan semua usaha yang sudah dilakukan pun jadi sia-sia. Padahal, kesuksesan tidak pernah dibangun dari tindakan besar sesekali.
Tapi dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Menabung 10.000 setiap hari mungkin terlihat tidak seberapa. Tapi jika dilakukan selama 5 tahun, tanpa henti, jumlahnya bisa membuat kita terkejut. Belajar keuangan 1 jam setiap malam mungkin tampak biasa. Tapi dalam setahun, pemahaman kita bisa jauh lebih dalam dari orang lain yang hanya menonton motivasi sekali seminggu. Orang kaya tidak selalu lebih cerdas. Tapi mereka lebih konsisten. Mereka tahu bahwa membangun kekayaan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti. Mereka berjalan, bahkan ketika orang lain berlari lalu berhenti. Mereka tetap menabung, tetap belajar, tetap melangkah, walau terkadang perlahan. Dan pada akhirnya, yang perlahan tapi konsisten akan melampaui mereka yang cepat tapi mudah lelah. Konsistensi ini pun berkaitan erat dengan cara kita memandang proses. Banyak orang gagal karena mereka terlalu fokus pada hasil, bukan pada perjalanan. Mereka ingin cepat sampai tujuan, tapi tidak pernah menikmati langkah demi langkah yang harus dijalani. Padahal, justru di dalam proses itulah terbentuk mental yang tangguh, pola pikir yang matang, dan karakter yang kuat. Kekayaan yang datang tanpa proses biasanya juga akan cepat hilang. Tapi kekayaan yang dibangun dengan perjuangan akan lebih kokoh dan sulit tergoyahkan. Kita juga harus menyadari bahwa hidup ini bukan kompetisi dengan orang lain. Banyak orang gagal menjadi kaya karena terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat teman sukses sedikit, langsung iri. Melihat kerabat beli mobil, langsung minder. Akhirnya, mereka mulai mengejar sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat setara. Mereka membeli barang mewah bukan karena mampu, tapi karena gengsi. Padahal, membandingkan diri dengan orang lain adalah jalan tercepat menuju ketidakpuasan. Tidak akan ada habisnya. Selalu ada yang lebih kaya. Selalu ada yang lebih sukses. Dan jika kita terus mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian orang lain, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan terus merasa tertinggal, bahkan saat sebenarnya kita sedang tumbuh. Orang yang benar-benar fokus pada perjalanan keuangannya sendiri akan lebih tenang. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak mudah tergoda. Mereka tahu bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Yang penting adalah terus bergerak maju, sekecil apapun langkah itu. Fokus pada proses, bukan perbandingan. Fokus pada pertumbuhan diri, bukan validasi dari luar. Dan satu hal lagi yang sangat penting, banyak orang gagal karena tidak pernah membangun sistem. Mereka mengandalkan semangat semata. Padahal, semangat itu naik turun. Tapi sistem bisa membuat kita tetap bergerak meski sedang tidak semangat. Sistem itu bisa berupa kebiasaan, jadwal rutin, target kecil harian, atau lingkungan yang mendukung. Sistem membuat kita tidak perlu bergantung pada mood untuk tetap disiplin. Contohnya, jika kita menyiapkan autodebit untuk menabung setiap awal bulan, maka tabungan tetap jalan meski kita lupa atau malas. Jika kita punya jadwal rutin untuk membaca buku keuangan 15 menit sebelum tidur, maka pengetahuan kita akan terus bertambah meski sedang sibuk. Jika kita punya grup diskusi yang positif dan suportif, maka kita akan terdorong untuk terus maju, bahkan ketika sedang tidak termotivasi secara pribadi. Orang kaya jarang mengandalkan emosi dalam mengambil keputusan. Mereka membangun sistem yang bekerja untuk mereka, bahkan saat mereka tidak sedang dalam kondisi terbaik. Karena itulah, kekayaan mereka tumbuh secara otomatis, bukan tergantung pada semangat yang fluktuatif. Dan sistem seperti ini bisa dibuat siapa saja, asal punya komitmen untuk merancang dan menjalaninya dengan disiplin. Ada juga orang yang gagal karena mereka terlalu mengandalkan motivasi eksternal. Mereka baru semangat setelah menonton video inspirasi, baru bergerak setelah ikut seminar, baru menabung setelah dimarahi pasangan. Semua dorongan berasal dari luar. Akibatnya, ketika tidak ada yang mendorong, mereka berhenti. Padahal, kekuatan terbesar datang dari dalam diri sendiri. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain untuk membangkitkan semangat. Kita harus belajar menumbuhkan motivasi dari dalam. Ini bisa dimulai dari menuliskan alasan mengapa kita ingin berubah. Bisa juga dengan membuat jurnal keuangan, agar kita melihat perkembangan sendiri. Atau dengan memberikan penghargaan kecil setiap kali berhasil mencapai target. Semua itu akan membantu menjaga semangat tetap hidup dari dalam,
bukan sekadar disulut oleh orang lain. Dan satu lagi hal penting yang jarang disadari, kemampuan untuk memberi. Banyak orang berpikir bahwa memberi hanya bisa dilakukan setelah kaya. Padahal, justru memberi adalah bagian dari proses menjadi kaya. Memberi tidak selalu soal uang. Bisa berupa waktu, tenaga, perhatian, atau ilmu. Ketika kita memberi dengan tulus, kita sedang melatih mental berkelimpahan. Kita sedang membangun energi positif yang akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Memberi juga membuat kita sadar bahwa rezeki bukan hanya milik pribadi, tapi ada amanah sosial di dalamnya. Ketika kita bisa membantu orang lain, walau sedikit, kita merasa lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan rasa syukur inilah yang memperkuat mental kita untuk terus berkembang tanpa mengeluh. Banyak orang yang justru semakin sukses setelah mereka belajar berbagi. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu bagian dari karakter mereka sebagai pribadi yang bertumbuh. Jadi, jika hari ini kamu belum bisa memberi banyak, mulailah dari yang kecil. Berikan waktu untuk mendengarkan orang lain. Berikan ilmu yang kamu tahu. Bantu teman yang sedang kesulitan. Dan percayalah, kebiasaan memberi ini akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan pada akhirnya, lebih diberkahi. Dan pada akhirnya, menjadi kaya bukan hanya tentang uang di rekening. Bukan hanya soal berapa banyak aset yang dimiliki, berapa properti yang sudah dibeli, atau seberapa mahal barang yang dikenakan. Menjadi kaya adalah tentang kendali atas hidup sendiri. Tentang kebebasan untuk memilih, tanpa tekanan. Tentang ketenangan dalam menjalani hari-hari, tanpa rasa cemas karena kekurangan. Kekayaan sejati dimulai dari cara kita berpikir. Dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, menghargai waktu, dan merancang masa depan dengan kesadaran penuh. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Dari disiplin yang tak terlihat oleh siapapun. Dari keberanian untuk berubah, meskipun pelan dan sulit. Dari pengakuan atas kesalahan diri, dan tekad untuk tidak mengulanginya. Tak semua orang lahir dari keluarga kaya. Tak semua orang punya akses ke pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, atau koneksi orang dalam. Tapi semua orang punya kendali atas pilihan-pilihan hidup mereka sendiri. Kita bisa memilih untuk belajar. Kita bisa memilih untuk hidup lebih sederhana. Kita bisa memilih untuk mulai menabung hari ini, sekarang juga. Kita bisa memilih untuk mengubah arah, kapanpun kita siap. Dan yang paling penting, kita bisa memilih untuk tidak menyerah. Karena kegagalan hanyalah bagian dari cerita. Tapi menyerah adalah akhir dari segalanya. Selama kita masih mau mencoba, masih mau melangkah, maka harapan itu tidak akan pernah hilang. Jalan menuju kekayaan mungkin panjang, mungkin tidak mudah. Tapi dengan tekad, disiplin, dan ketekunan, siapapun bisa sampai ke sana. Bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa banyak orang gagal menjadi kaya? Jawabannya sederhana, karena mereka berhenti di tengah jalan. Karena mereka tidak mau belajar. Karena mereka terlalu sibuk mencari jalan pintas. Karena mereka terus mengulang kesalahan yang sama. Tapi kamu tidak harus menjadi salah satu dari mereka. Kamu bisa memilih jalur yang berbeda. Kamu bisa memilih untuk bangkit, untuk sadar, untuk berubah. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini. Sekarang, dari keputusan kecil yang kamu ambil setelah mendengar ini. Entah itu mulai mencatat pengeluaranmu, mulai menabung meski Rp1.000, mulai membaca buku keuangan, atau mulai berbicara jujur dengan dirimu sendiri. Semua itu adalah langkah kecil menuju versi terbaik dirimu di masa depan. Percayalah, kamu tidak pernah benar-benar terlambat untuk berubah. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Dan kamu tidak pernah terlalu jauh tertinggal untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Tidak peduli seberapa rumit masa lalumu, masa depanmu tetap kosong, siap untuk ditulis dengan cerita baru. Cerita tentang kebangkitan, tentang kesadaran, tentang perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil. Dan ketika nanti kamu sampai di titik itu, kamu akan menyadari bahwa semua kerja kerasmu, semua pengorbananmu, semua air mata dan keringatmu tidak pernah sia-sia. Kamu akan berdiri tegak, memandang ke belakang, dan berkata, "Aku telah melewati semuanya."
Dan sekarang aku tahu rasanya menjadi benar-benar merdeka. Karena menjadi kaya bukan tentang menang dari orang lain, tapi menang atas diri sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling indah.